Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa program studi kimia Fakultas Pertanian Universitas Timor akan mempresentasikan materi tentang enolat dan karbonian. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Felicia Taimenas dengan NPM 5219005. Yang kedua, Imelda Netili dengan NPM 5219016. Yang ketiga, Maria Fatimah Nines dengan NPM 5219018. Yang ketiga, Dedimus Taumet dengan NPM 5219007. Oke, kita akan mempelajari tentang enolat dan karbonium. Namun sebelumnya, saya akan mereview sedikit materi tentang kimia organik, di mana reagen sian nukleofilik akan bereaksi dengan karbon positif parsial. Nukleofilik ini memiliki elektron berpasangan bebas, sehingga elektron ini akan menyerang karbon positif. Contohnya di sini, nukleofilik akan menyerang alkil halida dan terbentuk senyawa seperti ini. Reaksi ini disebut reaksi substitusi. Ini nukleofilik yang ini akan menyerang alkil halida, sehingga terbentuk senyawa seperti ini. Jadi senyawa ini disebut senyawa reaksi substitusi. Contoh yang berikut itu, nukleofilik akan menyerang karbonil pada keton dan akan menjadi reaksi adisi. Nukleofilik yang ini akan menyerang keton sehingga terbentuk reaksi adisi ini. Secara umum, dari kedua reaksi di atas nukleofilik yang memiliki elektron bebas akan mencari muatan yang positif, yaitu karbonil yang bermuatan dengan oksigen ataupun halida. Karena oksigen dan halida ini merupakan elektron negatif, sehingga menyerang karbon yang positif. Dalam hal ini, reagen atom karbon nukleofilik atom C yang berkarakter karbonion juga menyerang atom C positif, parsial positif. Contohnya seperti senyawa di bawah ini, kan C berikatan dengan logam Mg, C yang ini berikatan dengan logam Mg, sehingga C menjadi parsial negatif dan Mg menjadi parsial positif. Kemudian C memiliki parsial negatif akan menyerang karbonion yang bermuatan negatif pada keton. Akan menyerang pada C karbonion pada keton dan akan menghasilkan reaksi adisi. Di mana alkil ini akan menyerang karbonion dan akan masuk ke dalam ini. Yang berikut adalah hidrogen alfa. Apa itu hidrogen alfa? Hidrogen alfa adalah hidrogen yang berikatan dengan C alfa. Yang ini nih. Di mana hidrogen alfa? Karena hidrogen alfa ini bersifat asam, maka bisa direbut oleh basa ini. Di sini basanya adalah metoksida. Metoksida ini akan merebut hidrogen alfa pada asam ini. Kemudian hidrogen alfa yang ini, metoksida yang ini, nanti metoksida yang ini akan menjadi metanol yang ini. Kemudian C yang ini bermuatan negatif
maka senyawa ini membentuk senyawa resonansi. Senyawa yang ini juga akan membentuk senyawa resonansi. Karena stabilisasi resonansi dalam ion enalot dari aseton, maka aseton bersifat asam yang jauh lebih kuat daripada alkana. Namun aseton tetap hanya merupakan asam yang lebih lemah dari etanol. Dapat kita lihat di sini pada nilai pH-nya. Di sini aseton pH-nya 20, etana pH-nya 50, dan etanol pH-nya sama dengan 16. Kemudian hidrogen alfa suatu ester lebih sukar disingkirkan daripada hidrogen alfa suatu halida atau keton karena oksigen karbonil telah berperan serta dalam delokalisasi. Dalam suatu ester, oksigen karbonil telah mengemban suatu muatan negatif parsial dari delokalisasi elektron-elektron pada oksigen alkosil. Oleh karena itu, gugus karbonil agak kurang mampu mendelokalisasi muatan negatif anionik dari enalot itu. Struktur resonansi untuk suatu ester yang khas etil asetat adalah sebagai berikut. Yang ini nih. Strukturnya adalah yang ini. Karena hidrogen alfa dari suatu ester agak sulit disingkirkan, maka sifat keasaman suatu ester sederhana tidak seasam keton. Dapat kita lihat dari nilai pK-nya sama dengan 25. Yang berikut, kalau kita menggunakan senyawa ester yang ini nih. Bila kita reaksikan dengan senyawa basa yang ini, maka sukar untuk bereaksi karena hidrogen alfa pada ester ini sukar untuk dilepaskan. Walaupun bereaksi dengan basa dan reaksinya berhasil, kesetimbangannya lebih condong ke kiri karena apabila hidrogen alfanya diambil oleh basa, dia cenderung tidak disukai dan produknya sedikit. Ini nih. Lalu bagaimana caranya agar hasil ikatannya itu tekanannya lebih condong ke kanan atau lebih banyak? Maka kita harus menggunakan basa yang lebih kuat dibandingkan dengan alkosida. Di sini yang ini nih alkosida, basa yang di atas ini adalah alkosida. Nah, di sini kita harus menggunakan basa yang lebih kuat dibandingkan dengan alkosida. Contoh basa yang lebih kuat di sini adalah sodamida. Yang ini nih adalah sodamida. Apabila ester yang ini nih kita reaksikan dengan basa yang lebih kuat, maka reaksinya akan cenderung ke kanan. Artinya lebih disukai dan produknya lebih banyak. Yang ini nih. Yang berikut adalah jika suatu hidrogen adalah alfa terhadap 2 gugus karbonil, maka muatan negatif pada anionnya dapat dilokalisasi oleh 2 gugus atom C dan O. Hidrogen semacam ini lebih asam daripada hidrogen alkohol. Dapat diperoleh enolat dengan konsentrasi tinggi bila suatu senyawa beta dikarbonil diolah dengan suatu alkosida. Yang ini nih. Jika suatu enolat mengandung lebih daripada 1 atom karbon alfa dengan hidrogen, maka yang dapat terionkan adalah 2 ion enalot atau lebih dapat berada dalam kesetimbangan. Misalnya dalam satu larutan, enolat tersebut di atas berada dalam kesetimbangan dengan enolat yang dibentuk pada salah satu karbon yang ujung. Namun karena selisih keasaman, hanya 1 enolat akan ada dalam ujung yang dapat diukur. Contohnya seperti di bawah ini.